Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PHP buat adik-adik semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan latihan beberapa soal bagaimana cara menyelesaikan beberapa bentuk soal limit fungsi trigonometri. Nah, kalau pertemuan sebelumnya saya memberikan beberapa trik kalau seandainya soal limit fungsi trigonometri tertentu itu mengandung cos dan si cos itu menjadi pembuat nolnya. Nah, maka kita harus bisa memanfaatkan identitas trigonometri kan ya. Saya udah kasih triknya kalau misalkan ada yang cosnya pakai kuadrat pakai identitas yang mana, kalau cosnya gak ada kuadratnya pakai identitas yang mana, kalau berbentuk cos min cos pakainya yang mana. Nah, sekarang saya akan sajikan di mana bentuk limit soal limit fungsi trigonometri tak tentu tapi tidak mengandung sin. Apa yang harus kita lakukan? Nah, perhatikan baik-baik adik-adik. Kita bahas mulai dari soal nomor satu. Di soal nomor satu ini tentunya kita gunakan dulu cara yang awal yaitu mengecek dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 ke soalnya. Nah, kita masukkan X sama dengan 0 ke sini, ke X-nya, tan 0, 0 ya, dikurangi sin 0, 0, berarti 0 kurangi 0 itu adalah 0. Ya, ini 0 pangkat 3 juga 0. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Nah, kalau dia bentuk tak tentu, otomatis kita harus gunakan cara penggunaan identitas trigonometri disederhanakan kemudian supaya dapat jawabannya. Andai saya gunakan teoremanya langsung misalkan ini ya, misal kita pengerjaan pertama uji coba yang pertama, misal langsung pakai teorema. Nah, kalau langsung pakai teorema itu kan atas bawah kita kali dengan 1/x. Kita butuhnya hanya 1x kan supaya bisa gunain teorema ya. Limit x mendekati 0 untuk tan x dikurangi sin x dibagi x pangkat 3. Nah, ini atas bawah kita kali dengan 1/x, ini juga 1/x. Baik, kita coba tulis kembali limit x mendekati 0 untuk tan x per x dikurangi sin x per x dibagi x pangkat 3 per x. Oke, di sana kita gunakan teoremanya. Tan x per x itu adalah 1 ya, berarti ambil koefisiennya, ini juga sin x per x itu 1, x pangkat 3 per x dapat x pangkat 2. Baik, kita operasikan 1 kurangi 1 adalah 0, lalu substitusikan x sama dengan 0 nya ke x kuadrat. 0 kuadrat itu 0. Ternyata bentuk yang dihasilkan dari penggunaan teorema secara langsung masih bentuk tak tentu, bentuk 0 per 0. Nah, berarti kita harus lebih kreatif lagi bagaimana cara penyelesaian soal ini supaya kita memperoleh jawaban yang tepat. Nah, sekarang saya akan kasih kembali clue berikutnya. Kalau misalkan tidak mengandung cos, adik-adik jangan bingung penyelesaiannya. Ingat kembali, ini materi trigonometri paling awal yang masih sederhana identitasnya itu, yaitu bahwa tan X, tan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Nah, ingat kembali ini. Jadi, kita cukup gunakan identitas yang sederhana ini untuk menyelesaikan soal ini. Kita lanjutkan ya penyelesaiannya, limit x mendekati 0. Jadi yang ini gagal ya, yang ini tidak usah digunakan karena tidak bisa menjawab permasalahan nomor 1. Tannya kita langsung rubah ya dengan sin x per cos x dikurangi sin x dibagi oleh x pangkat 3. Nah, yang atas kita samakan dulu penyebutnya. Jadi limit x mendekati 0 untuk ini kita akan samakan penyebutnya menjadi cos x.
Berarti ini jadi sin X. Nah, yang sin X ini kan awal mulanya itu adalah sin X per 1 ya. Jadi penyebutnya itu 1. Kalau kita mau nyamakan penyebutnya jadi cos X, berarti kita harus kali atas bawahnya dengan cos X. Jadi yang bawah dikali cos X, jadi per cos X, yang atas juga kita kali cos X. Jadi sin X kali cos X. Bagus. Selanjutnya, untuk yang X pangkat 3 yang bawah, X pangkat 3 yang bawah itu kan kalau kita tulis berbentuk pecahan, dia X pangkat 3 per 1, ya kan? X pangkat 3 per 1. Kalau pengen jadi perkalian dibalik ke atas, berarti ingat kalau pembagian pengen jadi perkalian itu ada suka dibalik gitu ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Boleh seperti itu juga. Jadi kita kali dengan 1/x pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Limit x mendekati 0. Seperti soal yang pernah latihan sebelumnya, kalau muncul seperti ini, bisa kita distributifkan. Karena yang ini, suku yang ini mengandung sin x, suku yang ini juga mengandung sin x. Jadi kita bisa distributifkan, sin x-nya dikeluarkan. Nah, yang ini, ingat sin x ini sin x kali 1. Artinya kalau sin x ini keluar, dia tersisanya adalah angka 1. Kalau yang ini sin x-nya keluar, berarti tersisanya adalah cos x. Dibagi, ini cos x dikali x pangkat 3 bisa saya tulis jadi x pangkat 3 cos x. Baik, nah ini kita mereview latihan soal yang kemarin. Muncul cos x, bagaimana caranya supaya kita tahu perubahannya yang mana nih kalau misalkan muncul cos X. Ingat kalau cosnya tidak mengandung kuadrat, pakai identitas yang mana, diingat-ingat lagi. Nah, kemarin kan udah saya kasih tahu ya, kalau cosnya gak ada kuadratnya kita gunakan yang ini aja. Cos 2 alfa sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, supaya langsung lebih sederhana ya, tinggal mengganti, saya bentuk dia jadi 1 min cos. Berarti kalau pengen 1 min cos, yang ini saya pindahkan ke ruas kanan ya, yang berarti yang 2 sin kuadrat alfa saya pindahkan ke ruas kiri. Negatif, pindah ruas jadi positif. 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos 2 alfa. Nah, ingat identitas yang ini akan mengganti bentuk yang ini. Baik, kita lanjutkan. Ini berarti menjadi sin X dikali 1 min cos X-nya berarti berubah menjadi 2 sin kuadrat. Ingat, jangan X. Karena di sini kalau 2 alfa, di sini di sin kuadratnya jadi alfa setengahnya. Berarti kalau ini cos X, ini yang ditulis di sini sin kuadratnya yang sin kuadrat X, tapi setengahnya. Berarti sin kuadrat setengah X. Oke, dibagi X pangkat 3 cos X. Baik, supaya lebih mudah menggunakan teoremanya, saya pecah. Karena adik-adik suka kelupaan di sini kalau gak dipecah nih. Saya pecah jadi sin X dikali 2 sin setengah X kali sin setengah X. Jadi yang kuadratnya saya pecah jadi seperti ini. Dibagi X pangkat 3-nya mulai dipisah-pisah. X kali X dikali X dikali cosinus X berarti ya. Nah, di sini boleh langsung diambil ini menggunakan teorema. Teoremanya berpasangan langsung ya. Kalau nggak mau dikali atas bawah dikali 1/x X pangkat 3 boleh, tapi langsung dipasangkan juga boleh aja, sama aja. Nah, langsung saya pasangkan, yang penting punya pasangan antara pembilang dan penyebut ya untuk dijadikan. Oh maaf, yang ini udah tidak kuadrat ya, udah dipecah tadi. Nah, yang ini dengan ini berarti oke. Langkah selanjutnya sangat mudah, tinggal ambil saja hasil-hasil teoremanya. Ini sin X per X udah kita tahu 1. Lalu ini 2 dari soal ya. Dia dari sini nih, 2 yang ini. Itu mah koefisien kita tulis kembali. Sin setengah X per X berdasarkan teorema berarti dia 1/2 kan. Nah,
Ini juga sin setengah X per X sama 1/2. Ini kita substitusi untuk kosinus X-nya berarti cos 0, 1 ya. Ini di bawah berarti per 1 gitu. 1/1 boleh ditulis, boleh enggak. Sama. Nah, selanjutnya saya ganti warna supaya terlihat jawabannya. Ini kita hitung 2/2 itu 1 hasilnya. 1 kali 1, 1 dikali setengah hasilnya adalah 1/2. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, itu untuk permasalahan soal nomor 1. Nah, lanjut kita akan membahas permasalahan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, seperti biasa sama harus tetap kita uji dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya. Berarti sin 0 itu 0 ya. Ini 0. Yang bawahnya juga 3 dikurangi 2 kali 0, 0 ditambah 9, berarti akar 9. Akar 9 adalah 3. Berarti ini 3 kurangi 3, 0 juga. Sama bentuk tak tentu. Nah, apa yang harus dilakukan kalau muncul bentuk limit trigonometri dan aljabar, tapi ada mengandung akar-akarnya? Nah, ini caranya dengan cara bisa adik-adik rasionalkan supaya bentuk akar itu menghilang gitu akarnya. Kita rasionalkan dengan mengali sekawan yang penyebut berarti di sini yang mengandung akar. Jadi ini limit X mendekati 0 untuk sin 2X dibagi 3 min akar 2X plus 9 dikali, berarti kalau kita rasionalkan sekawannya itu berarti yang plus ya, 3 plus akar 2X plus 9 per 3 plus akar 2X plus 9. Nah, yang atas bisa adik-adik kali pelangi ataupun dibiarkan ya. Kalau saran saya dibiarkan saja, karena udah tidak mengganggu sebenarnya. Jadi kita bisa tulis seperti ini yang atas, sin 2X ini kasih kurung dikali 3 plus, ini bukan pembuat 0 jadi udah aman, 2X plus 9. Nah, yang bawah, bagaimana cara menghitung yang bawah? Cara menghitung yang bawah yaitu dengan cara kali pelangi. Jadi 1/1, 3 kali 3, terus 3 dikali positif akar 2X plus 9. Kemudian yang negatif akar dikaliin ketiga, yang negatif akar dikaliin positif akar. Agak terlalu lama kan? Masih ingat kembali? Kita ingat kembali cara merasionalkan. Nah, cara merasionalkan itu suka muncul bentuk yang bawahnya setelah dikali sekawan itu bentuk A plus B amin B. Nah, ini A plus B dikali A min B. Ingat-ingat lagi bahwa A plus B dikali A min B itu sama bentuknya dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi kalau kita bikin ini A-nya, ini min B, berarti ini A plus B, gitu kan ya. Nah, sehingga cara perhitungannya tidak usah menggunakan kali pelangi lagi. Lebih sederhana menggunakan A kuadrat min B kuadrat. Berarti kalau A kuadrat min B kuadrat ini kita peroleh 3 kuadrat dikurangi akar dari 2X plus 9 kuadrat. Baik, untuk yang atas kita tulis kembali. Nah, yang bawah kita peroleh 9. Berarti itu 9 ya. 9 dikurangi. Nah, kalau akar dikuadratin berarti hilang akarnya. Berarti tersisa menjadi 2X plus 9. Oke, kita lanjutkan dengan menulis kembali bagian yang atas. Oke, minnya, min yang ini kita harus kalikan dulu ke dalam kurungnya. Jadi ini harus dikalikan dulu ke sini, kemudian dikalikan ke sini. Berarti diperoleh 9 min 2X min 9. Berarti muncul 9 min 9. Berarti bakal jadi 0 ya. Yang 9 min 9-nya tersisa min 2X berarti di bawah. Oke, kalau udah seperti ini kita udah bisa menggunakan teorema
Teoremanya yang mana yang diambil? Yang sin 2x per min 2x yang ini. Ini udah bisa diambil nih menggunakan teorema. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini udah cukup sederhana. Langsung gunakan teorema boleh. Berarti ambil ini 2 per min 2 ya. 2 per min 2 dikali, itu boleh dimasukkan yang di dalam kurungnya, 3 plus akar 2 kali 0 ditambah 9. Oke, 2 bagi min 2 itu min 1. Yang di dalam akarnya berarti 3 ditambah akar 9 juga 3. 3 tambah 3, 6 ya. Berarti 1 kali 6. Jadi hasilnya adalah min 6. Nah, jawabannya ada, yaitu yang bagian E.